Pengkhianatan. Suami pergi dan membuangku untuk menikahi gundik itu dan ibu mertua mendukungnya. Kamu itu sudah tua, udah gak menarik lagi, aku butuh yang lebih cantik dan lebih muda, bentak suami. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu datang dengan langkah pelan, seperti ragu menyentuh rumah kecil yang berdiri tenang di sudut perumahan lama. Cahaya matahari menyelinap malu-malu lewat selatirai jendela dapur, jatuh tepat di atas meja kayu yang mulai kusam. Di sanalah Gita berdiri sejak subuh, mengenakan daster sederhana berwarna biru pucat, rambutnya diikat rapi tanpa hiasan apapun. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, meski wajahnya menyimpan lelah yang tak pernah benar-benar pergi. Bagi Gita, pagi selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum azan subuh selesai berkumandang, menyiapkan air hangat, lalu berdoa lama di sudut kamar. Doanya sederhana, nyaris selalu sama: kesehatan, ketenangan, dan rumah tangga yang tetap utuh. Ia jarang meminta lebih. Sejak menikah dengan Jaka, Gita belajar menurunkan semua harapan tingginya menjadi sebatas rasa cukup. Ia percaya, kebahagiaan seorang istri terletak pada pengabdiannya. Di dapur, aroma nasi hangat bercampur dengan wangi telur dadar yang baru saja diangkat dari wajan. Gita menata piring dengan hati-hati, memastikan semuanya terlihat rapi meski sederhana. Ia menoleh ke arah jam dinding. Pukul 5:30. Jaka sebentar lagi bangun. Seperti biasa, Gita ingin semuanya siap sebelum suaminya membuka mata. Kamar tidur di ujung lorong masih tertutup. Dari balik pintu itu, Jaka terlelap, tak tahu bahwa istrinya sudah bangun jauh sebelum matahari muncul. Tak tahu bahwa perempuan yang ia nikahi dengan janji sehidup semati itu setiap hari mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri demi rumah tangga mereka. Gita menghela napas pelan. Ada rasa nyeri samar di punggungnya. Mungkin karena terlalu sering membungkuk dan jarang beristirahat. Tapi ia tak menghiraukannya. Rasa sakit fisik adalah hal kecil baginya. Yang lebih berat justru rasa lelah di dada. Lelah yang tak pernah ia ucapkan. Ia berjalan menuju kamar, mengetuk pintu pelan. "Mas, sudah pagi," ucapnya lembut. Tak ada jawaban. Gita membuka pintu perlahan. Jaka masih terbaring, punggung menghadap pintu. Selimut menutupi setengah tubuhnya. Wajah pria itu terlihat tenang, bahkan tampan dalam tidurnya. Dulu, wajah itu selalu membuat Gita tersenyum bahagia. Kini, senyum itu terasa seperti kebiasaan kosong yang tetap ia lakukan meski hatinya tak lagi sepenuhnya hangat. "Mas, sarapan sudah siap," ulang Gita, suaranya tetap halus. Jaka bergeser sedikit, lalu membuka mata setengah. "Iya, sebentar," jawabnya datar. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Tapi Gita tak pernah mempermasalahkannya. Ia sudah terbiasa. Dalam hatinya, ia selalu berusaha memahami. Mungkin Jaka lelah bekerja, mungkin pikirannya penuh. Gita menutup pintu dan kembali ke dapur. Ia duduk sebentar, memijat jemarinya yang kaku. Di dinding dapur, tergantung foto pernikahan mereka. Gita mengenakan kebaya sederhana, Jaka berdiri di sampingnya dengan senyum lebar. Saat itu, dunia terasa begitu ringan. Gita yakin, ia telah memilih pria yang tepat. Ia tak pernah menyangka bahwa cinta bisa berubah bentuk tanpa suara. Gita bukan perempuan bodoh. Ia hanya terlalu setia. Sejak menikah, ia berhenti mengejar banyak hal yang dulu ia impikan. Kesempatan kerja yang lebih baik ia lepaskan karena Jaka tak ingin istrinya terlalu sibuk. Pergaulan ia batasi agar fokus pada rumah. Bahkan penampilannya pun perlahan berubah. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia merasa tak perlu bersaing dengan siapapun. Baginya, menjadi istri Jaka sudah cukup. Namun di balik kesederhanaannya, Gita adalah perempuan yang cerdas. Ia tahu cara mengatur keuangan, tahu cara membaca situasi, dan tahu kapan harus diam. Ia hanya memilih untuk menempatkan cinta di atas segalanya. Pintu kamar kembali terbuka. Jaka keluar, mengenakan kemeja kerja yang belum disetrika sempurna. "Mas, biar aku setrika dulu," kata Gita spontan, bangkit dari kursinya. "Sudah, nggak usah. Aku buru-buru," jawab Jaka cepat. Nada suaranya tidak kasar, tapi dingin. Gita mengangguk,
Meski dadanya terasa sedikit sesak. Mereka sarapan dalam diam. Sendok dan piring menjadi satu-satunya suara di meja makan. Gita sesekali melirik Jaka, ingin bertanya banyak hal, tentang pekerjaannya, tentang hari-harinya, tentang apa yang sedang mengganggu pikirannya. Tapi semua pertanyaan itu tertelan bersama nasi yang ia kunyah pelan. Ia takut dianggap cerewet. Setelah selesai, Jaka berdiri, meraih tas kerjanya. "Aku berangkat," katanya singkat. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan," jawab Gita, seperti biasa. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Gita berdiri lama di depan pintu, menatap gagang pintu yang tak lagi hangat. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seperti kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar pergi. Tapi ia menggeleng pelan, menyingkirkan pikiran itu. "Jangan berlebihan, Gita," gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali membereskan rumah. Menyapu, mencuci, menata. Semua ia lakukan dengan penuh tanggung jawab, seolah itulah satu-satunya nilai yang ia miliki. Tak ada keluhan keluar dari bibirnya. Tak ada air mata. Gita terlalu pandai menyimpan semuanya sendiri. Siang hari, ia duduk di ruang tamu, memandangi jendela. Di luar, kehidupan terus berjalan. Tetangga berlalu lalang, anak-anak tertawa, dunia tampak baik-baik saja. Hanya di dalam hati Gita, ada ruang kosong yang kian melebar. Ia tak tahu bahwa kesetiaannya suatu hari akan dianggap sebagai kelemahan. Ia tak tahu bahwa kesabarannya kelak akan diinjak-injak. Dan ia sama sekali tak tahu bahwa rumah yang ia jaga sepenuh jiwa itu perlahan sedang menyiapkan luka terdalam untuknya. Babak kehidupan Gita baru saja dimulai. Dan kesetiaannya, yang selama ini ia banggakan, akan menjadi alasan mengapa ia harus jatuh begitu dalam, sebelum akhirnya bangkit dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Di balik pintu rumah yang tertutup rapi setiap pagi, Jaka melangkah pergi dengan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Mobil tuanya melaju pelan meninggalkan perumahan, sementara matanya menatap lurus ke depan, bukan pada jalan, melainkan pada bayangan kehidupan yang selalu ia anggap masih kurang. Jaka bukan pria malas. Ia bekerja keras, bangun pagi, pulang petang, mengejar target demi target. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ia jinakkan, rasa tidak puas. Seberapapun jauh ia melangkah, selalu ada sesuatu yang terasa kurang. Seolah hidup terus menuntutnya untuk menjadi lebih, dan lebih lagi. Di kantor, Jaka dikenal sebagai pria ambisius. Ia ingin cepat naik jabatan, ingin dihormati, ingin dipandang. Setiap pujian dari atasan membuat dadanya mengembang. Sementara setiap kritik kecil bisa menggerogoti harga dirinya berhari-hari. Ia ingin sukses, bukan hanya untuk hidup nyaman, tapi untuk membuktikan sesuatu, entah kepada siapa. Kadang, ketika duduk sendirian di ruang kerjanya, Jaka menatap pantulan wajahnya di layar komputer yang mati. Ia melihat dirinya sebagai pria yang seharusnya bisa mendapatkan lebih dari sekadar kehidupan sederhana yang ia jalani sekarang. Dan tanpa ia sadari, pikiran itu pelan-pelan menyeret namanya pada satu hal yang mulai ia anggap sebagai kekurangan terbesar dalam hidupnya. Gita. Bukan karena Gita buruk. Justru sebaliknya. Gita terlalu baik, terlalu tenang, terlalu menerima. Di mata Jaka, kesetiaan Gita yang tanpa syarat perlahan berubah menjadi sesuatu yang membosankan. Ia jarang dituntut, jarang diprotes, jarang dipertanyakan. Gita selalu ada, selalu menunggu, selalu mengerti. Dan bagi Jaka, yang hatinya dipenuhi ambisi dan ego, pengertian itu lama-lama terasa seperti tidak ada tantangan. Saat rekan-rekannya berbincang tentang istri mereka yang modis, yang tampil percaya diri di acara kantor, Jaka hanya tersenyum tipis. Ia tak pernah ikut membanggakan Gita. Bukan karena malu, setidaknya ia tak mau mengakuinya, melainkan karena dalam benaknya, Gita hanyalah bagian dari kehidupan rumah yang seharusnya memang seperti itu. Diam, patuh, tidak menuntut. Jaka mulai sering membandingkan. Membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga rekan-rekannya. Dan tanpa sadar, membandingkan Gita dengan perempuan-perempuan yang ia temui di luar. Ia lupa satu hal. Semua yang ia nikmati hari ini dibangun bersama Gita, dalam diam dan pengorbanan yang tak pernah diminta untuk dipuji. Setiap kali pulang ke rumah, Jaka merasa seperti memasuki ruang yang terlalu tenang. Tak ada pertengkaran,
tapi juga tak ada percikan. Tak ada drama, tapi juga tak ada kegembiraan yang menggebu. Ia duduk, makan, lalu tidur. Hidup terasa berjalan lurus, datar, tanpa warna. Dan di sanalah ambisinya berubah arah. Ia tak hanya ingin sukses dalam karir. Ia ingin hidup yang membuatnya merasa diinginkan, dikagumi, dipuja. Ia ingin merasa muda kembali. Ingin merasa berharga bukan karena tanggung jawab, tapi karena pesona. Jaka tak pernah menyadari bahwa kegelisahan itu bukan datang dari Gita, melainkan dari dirinya sendiri yang tak pernah puas. Di kantor, Jaka mulai menikmati perhatian-perhatian kecil. Senyum, pujian, tawa ringan dari rekan kerja perempuan yang lebih muda. Tidak ada yang salah, pikirnya. Ia hanya menikmati suasana. Ia hanya ingin merasa dihargai. Padahal dari situlah semuanya mulai bergeser. Setiap pujian terasa candu. Setiap perhatian terasa seperti suntikan semangat. Dan perlahan, Jaka membawa pulang sikap dingin yang tak pernah ia sadari sedang ia bangun. Di rumah, Gita tetap menyambutnya dengan cara yang sama. Masakan hangat, rumah bersih, senyum lembut. Tapi Jaka sudah tak lagi melihatnya sebagai anugerah. Ia melihatnya sebagai rutinitas. Kenapa hidup gue begini-begini aja? Batinnya suatu malam, menatap langit-langit kamar. Ia tidak bertanya pada Gita. Ia tidak mencoba memperbaiki. Ia hanya menyimpan semua ketidakpuasan itu sendiri, membiarkannya tumbuh liar. Dan di dalam benaknya, sebuah keyakinan berbahaya mulai terbentuk. Bahwa ia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih membanggakan. Tanpa ia sadari, ambisi itu bukan hanya mengarah pada kesuksesan. Ambisi itu sedang membawanya menjauh dari rumah, dari istrinya, dan dari batas moral yang dulu pernah ia jaga. Sementara Gita, di sisi lain rumah, masih percaya bahwa diamnya adalah bentuk cinta. Masih yakin bahwa kesetiaannya cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Ia tidak tahu bahwa suaminya sedang berdiri di persimpangan. Dan setiap langkah ambisi Jaka ke depan, adalah satu langkah menjauh dari janji yang dulu mereka ikrarkan bersama. Nama Dini pertama kali terdengar biasa saja di telinga Jaka. Tidak istimewa, tidak mencolok. Hanya sebuah nama yang disebut sekilas dalam percakapan kantor, diperkenalkan sebagai karyawan baru yang ditempatkan di divisi yang sama dengannya. Namun segala sesuatu yang tampak biasa seringkali menyimpan awal dari perubahan besar, dan Dini adalah salah satunya. Hari itu, kantor terasa sedikit lebih ramai dari biasanya. Jaka sedang berdiri di dekat meja kerjanya ketika seorang perempuan melangkah masuk bersama atasan mereka. Tubuhnya ramping, langkahnya ringan, dan senyumnya terlatih. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya muda, segar, dan penuh percaya diri. Ini Dini, kata atasan singkat. Mulai hari ini dia bergabung di tim kita. Jaka mengangguk, tersenyum sopan. Namun matanya tertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu pada Dini yang langsung menarik perhatian. Bukan hanya soal wajahnya yang cantik, tapi caranya membawa diri. Ia terlihat yakin, tahu apa yang ia miliki, dan tak ragu menunjukkannya. Dini membalas senyum Jaka dengan tatapan yang terukur. Ia cepat membaca situasi, cepat mengenali siapa yang patut diperhatikan. Dan Jaka, dengan posisinya dan sikapnya yang tenang, masuk dalam daftar itu sejak awal. Sejak hari pertama, Dini menunjukkan kemampuannya. Ia cepat belajar, aktif bertanya, dan tak segan menyampaikan pendapat. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikannya, dan Jaka pun tak luput. Ia sering diminta membantu Dini memahami alur kerja, dan dari situlah percakapan kecil mulai terjalin. Mas Jaka, yang ini maksudnya gimana ya? Tanya Dini suatu sore, mendekatkan kursinya. Nada suaranya lembut, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Jaka menjelaskan dengan sabar. Ia menikmati momen itu lebih dari yang ingin ia akui. Ada rasa dibutuhkan, rasa dihargai, yang perlahan mengisi ruang kosong dalam dirinya. Dini pandai memuji tanpa terlihat berlebihan. Mas Jaka kelihatan paham banget soal ini. Enak ya kerja bareng Mas, jadi nggak bingung. Kata-kata sederhana, tapi tepat sasaran. Jaka mulai menantikan kehadiran Dini di kantor. Hari-harinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan saat berada di rumah. Di sisi lain,
Dini tahu persis apa yang ia lakukan. Ia bukan perempuan polos. Ia datang dengan tujuan yang jelas. Dini menyadari betul bahwa kecantikan dan usia mudanya adalah modal. Ia ingin hidup nyaman, ingin cepat naik kelas, dan ia melihat Jaka sebagai salah satu tangga menuju ke sana. Dari cerita-cerita kecil Jaka, Dini tahu bahwa pria itu sudah menikah. Tapi fakta itu tak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, ia melihat celah. Jaka sering mengeluh halus, tanpa sadar membuka pintu bagi simpati. "Istri Mas baik ya, pasti sabar," ujar Dini suatu kali, dengan nada seolah memuji. Jaka terdiam sejenak, lalu tersenyum hambar. "Iya, dia baik," jawabnya singkat. Namun dalam diamnya, ada perasaan lain yang muncul. Dini muda, penuh semangat, selalu tampil menarik. Berbeda dengan Gita yang baginya kini terlalu tenang, terlalu sederhana. Perbandingan itu tidak diucapkan, tapi hidup di kepala Jaka. Hari demi hari, interaksi mereka semakin intens. Makan siang bersama, lembur bersama, obrolan yang perlahan keluar dari ranah pekerjaan. Dini selalu tampil sempurna. Penampilannya terjaga, kata-katanya terukur, sikapnya seolah selalu tepat. Di rumah, Gita tak tahu apa-apa. Ia masih menyambut Jaka dengan senyum yang sama, dengan perhatian yang sama. Ia tidak curiga, tidak bertanya. Kepercayaannya penuh. Dan kepercayaan itulah yang tanpa sadar sedang dimanfaatkan oleh dua orang yang berbeda alasan. Bagi Jaka, Dini adalah warna baru dalam hidup yang terasa abu-abu. Bagi Dini, Jaka adalah peluang yang menjanjikan. Tak satu pun dari mereka menyadari, atau mungkin memilih untuk tidak peduli, bahwa di balik semua kesempurnaan yang terlihat itu, ada kehancuran yang sedang dirangkai perlahan. Dini hadir seperti cahaya yang tampak indah dari jauh. Namun cahaya itu bukan untuk menerangi, melainkan untuk membakar. Dan sejak saat itu, rumah tangga yang dibangun Gita dengan kesetiaan mulai berada dalam bayang-bayang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Retakan pertama dalam sebuah rumah tangga jarang terdengar seperti suara kaca pecah. Ia hadir pelan, nyaris tak terasa, menyusup lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang berubah tanpa disadari. Begitulah yang mulai dirasakan Gita, meski ia tak pernah berani menyebutnya sebagai pertanda buruk. Beberapa minggu terakhir, jam pulang Jaka tak lagi menentu. Kadang terlalu larut, kadang terlalu cepat tapi dengan wajah lelah yang tertutup. Alasannya selalu sama, pekerjaan, target, rapat mendadak. Gita mengangguk setiap kali mendengarnya. Ia tak pernah meminta penjelasan lebih, tak pernah menuntut waktu tambahan. Dalam pikirannya, suami yang bekerja keras adalah hal yang patut didukung, bukan dicurigai. Namun tubuh Gita merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap kali pintu rumah terbuka lebih malam dari biasanya, jantungnya berdebar aneh. Bukan karena takut, melainkan karena ada rasa asing yang perlahan menyelinap. Jaka masuk rumah bukan lagi sebagai seseorang yang rindu pulang, tapi seperti tamu yang hanya singgah untuk beristirahat. Makan malam seringkali dingin sebelum sempat disentuh. Gita tetap menyiapkannya dengan penuh perhatian, meski ia tahu kemungkinan besar Jaka hanya akan makan seadanya atau bahkan tidak sama sekali. "Mas sudah makan?" tanya Gita suatu malam. Suaranya tetap lembut. "Sudah di luar," jawab Jaka singkat, tanpa menatapnya. Gita tersenyum kecil, meski hatinya sedikit tergores. Ia segera membereskan meja, menyingkirkan piring yang tak terpakai. Dalam diam, ia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin masakannya tak lagi menarik, mungkin ia kurang pandai menghibur suami. Ia tak pernah berpikir untuk menyalahkan Jaka. Perubahan lain muncul dalam hal-hal sepele. Jaka kini lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan saat mereka duduk berdua di ruang tamu. Senyum tipis kerap muncul di wajahnya saat membaca pesan, lalu hilang begitu cepat saat Gita mendekat. "Siapa, Mas?" tanya Gita suatu kali, hanya ingin berbasa-basi. "Teman kantor," jawab Jaka cepat, lalu mematikan layar. Nada suaranya biasa saja, tapi ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Gita mengangguk, meski di dadanya ada rasa sesak yang makin sering muncul tanpa alasan jelas. Malam hari pun tak lagi sama. Jaka sering tertidur membelakangi Gita. Punggungnya kaku seolah membangun dinding tak terlihat. Gita berbaring diam, menatap langit-langit, bertanya dalam hati apa yang berubah, dan kapan tepatnya perubahan itu dimulai.
Ia mencoba mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu sederhana? Apakah usianya sudah membuatnya tak lagi menarik? Apakah ia terlalu diam hingga Jaka merasa tak diperhatikan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menggerogoti kepercayaan dirinya pelan-pelan. Suatu sore, Gita memberanikan diri bertanya lebih serius. Mereka duduk berhadapan di meja makan, suasana hening. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan capek sekali," ucap Gita hati-hati. "Ada masalah di kantor?" Jaka menghela napas pendek. "Nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh." Kalimat itu terdengar seperti penenang, tapi justru membuat jarak semakin jelas. Gita merasa ditutup dari dunia suaminya sendiri. Ia berhenti bertanya. Ia kembali diam. Bagi Gita, diam adalah bentuk cinta. Ia percaya, dengan memberi ruang, segalanya akan membaik. Ia tidak tahu bahwa diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi jurang yang dalam. Hari demi hari berlalu dengan rasa canggung yang tak pernah diucapkan. Tawa semakin jarang, percakapan semakin singkat. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kehilangan denyutnya. Jaka merasa rumah terlalu sunyi. Gita merasa rumah terlalu dingin. Keduanya berada di tempat yang sama, tapi berjalan ke arah yang berbeda. Di cermin kamar mandi, Gita menatap wajahnya sendiri lebih lama dari biasanya. Garis lelah tampak jelas di bawah matanya. Ia menyentuh pipinya, seolah memastikan dirinya masih ada. "Aku cuma kurang istirahat," gumamnya, menenangkan diri. Ia tak tahu bahwa retakan kecil yang ia abaikan itu sedang tumbuh. Bahwa rumah tangga mereka tak lagi utuh seperti yang ia bayangkan. Dan bahwa setiap kali ia memilih diam, ada seseorang di luar sana yang dengan senang hati mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Retakan itu belum menghancurkan apapun. Namun ia sudah cukup untuk membiarkan cahaya lain masuk. Cahaya yang kelak akan membakar segalanya. Sejak awal pernikahan, Gita sudah merasakan sorot mata berbeda dari ibu mertuanya. Bukan sekadar tatapan biasa, tapi tatapan yang menilai, mengukur, dan, tanpa ia sadari, menyimpan ketidakpuasan. Bagi ibu mertua, Gita tidak pernah cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup muda, tidak cukup berkelas. Semua yang ia lakukan selalu dibandingkan dengan standar yang tak pernah bisa dipenuhi. Suatu sore, Gita sedang menyiapkan teh di ruang tamu ketika ibu mertuanya, Bu Reni, datang tanpa pemberitahuan. Ia memasuki rumah dengan langkah cepat, pandangannya langsung menilai segala sesuatu. "Gita, kenapa bajumu selalu begitu?" tanya Bu Reni sambil mencondongkan tubuh, matanya tajam meneliti. "Kalau diundang ke pesta kantor Jaka, pakai ini lagi? Terlihat terlalu sederhana." Gita tersenyum tipis, menunduk sambil menepuk bahu sendiri. "Oh, saya rasa nyaman, Bu. Nanti bisa ganti kalau memang perlu." Bu Reni mengerutkan dahi, suara sedikit meninggi. "Gita, kamu harus mengerti. Jaka itu pria sukses. Istrinya harus tampil sesuai posisinya. Bukan seperti ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang bisa diungkap Gita. Ia tahu bahwa ini bukan kali pertama. Selama ini, setiap langkahnya di rumah selalu diperhatikan, setiap pilihan selalu dinilai. Dan tidak ada satupun pujian. Semua selalu kurang. Namun Gita memilih diam. Ia tidak ingin membalas. Ia selalu percaya, menjaga harga diri berarti bersabar. Malam harinya, Bu Reni kembali menyinggung hal-hal kecil. Saat makan malam, ia dengan enteng berkata, "Kalau umurmu masih muda, mungkin masih bisa mencoba tampil lebih menarik. Tapi sekarang, Gita, ya sudahlah. Jangan terlalu berharap." Gita menelan ludah. Kata-kata itu tidak hanya menghina dirinya, tapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Rasa aman, rasa diterima, dan bahkan rasa dicintai di rumah suaminya sendiri. Namun ia tetap tersenyum. Senyum yang lembut, yang selama ini ia gunakan sebagai tameng. Ia tahu bahwa menghadapi ibu mertua yang selalu menuntut bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang bisa tetap berdiri tenang. Di sisi lain, Jaka hanya tersenyum canggung, tidak tahu harus membela Gita atau mengiyakan ibunya. Dalam diamnya, ia merasa puas karena Gita terlihat pasrah, tapi hatinya mulai tergelitik oleh pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Bu Reni bahkan sering membandingkan Gita dengan perempuan lain. Teman-teman sebaya, rekan kerja Jaka,
bahkan tetangga yang lebih muda dan lebih glamor. Setiap perbandingan menancapkan jarum kecil dalam hati Gita, perlahan menodai keyakinannya bahwa kesabaran dan pengabdian bisa menjaga rumah tangganya tetap utuh. Namun Gita tetap memilih diam. Ia menahan air mata, menelan rasa sakit, dan tetap melakukan tugasnya sebagai istri. Menyapu, memasak, menata rumah, memikirkan kebutuhan Jaka. Ia tetap melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Tetapi diamnya Gita bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya. Diam itu menjadi kekuatan yang tersimpan rapat. Sebuah kesabaran yang kelak akan menjadi pondasi bagi kebangkitan yang tak akan bisa diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh Bu Reni sendiri. Malam itu, Gita duduk sendiri di balkon, menatap langit malam yang gelap. Angin malam menyapu wajahnya, dan ia menarik napas panjang. Diamku, suatu hari akan lebih berbahaya daripada semua kata-kata mereka, gumamnya pelan. Ia belum tahu kapan, dan ia belum tahu caranya. Tapi di dalam hati, ada benih tekad yang mulai tumbuh. Benih yang akan membuat semua yang meremehkannya suatu hari menyesal. Rumah tangga Gita sedang retak. Ibu mertua yang tidak pernah menerima hanyalah satu dari retakan itu. Dan retakan itu, perlahan tapi pasti, sedang menganga lebar. Beberapa minggu setelah kehadiran Dini di kantor, rumah yang dulu terasa hangat bagi Gita mulai berubah menjadi ruang penuh ketidakpastian. Ada hal-hal kecil yang terasa aneh, tapi tidak cukup jelas untuk membuatnya marah. Namun hati seorang istri yang setia bisa membaca getaran halus yang tidak terlihat oleh orang lain. Suatu sore, Gita sedang membereskan lemari pakaian Jaka ketika sebuah kaos kerja jatuh ke lantai. Ia mengambilnya, dan di kantongnya ada secari kertas, alamat restoran, tanggal, dan jam yang tertulis rapi. Ia mengernyit. Alamat itu bukan tempat makan biasa, melainkan restoran mewah di pusat kota. Gita tahu Jaka tidak pernah membawanya ke tempat seperti itu. Ia menelan rasa cemas. Mungkin ini urusan kantor. Batinnya mencoba menenangkan diri. Tapi kebetulan tidak berhenti di situ. Beberapa kali, Gita memperhatikan ponsel Jaka bergetar, pesan masuk yang selalu ia tutupi cepat. Kadang Jaka tersenyum tipis, seakan membaca sesuatu yang membuatnya senang, tapi segera hilang begitu Gita melintas. Ada suara alarm kecil di hati Gita, tapi ia menolak mempercayainya. Ia memilih percaya pada suaminya, pada rumah tangganya, dan pada cinta yang selama ini ia pertahankan. Hingga suatu malam, semua menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Gita pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin menyiapkan makan malam sebelum Jaka pulang. Namun begitu ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di ruang tamu, Jaka sedang duduk dekat Dini. Mereka tertawa, terlalu dekat, terlalu nyaman. Gelak tawa Dini yang manja menembus ruang hati Gita seperti pisau. Jaka, yang biasanya menatap Gita dengan lemah lembut, kini menatap Dini dengan senyum yang sama sekali tak tersisa untuk istrinya. Gita berdiri di pintu, membeku. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia ingin mengerti dulu, ingin melihat sendiri sebelum menghakimi. Dini menyadari kehadiran Gita, tapi ia tidak tersentak. Senyumnya tetap manis, seolah menantang. Gita, kamu pulang lebih cepat ya? Suaranya manis tapi menusuk. Jaka tersadar, wajahnya memucat. Ia tergagap, mencari kata-kata, tapi semuanya tertelan rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Gita menunduk sejenak, lalu menatap mereka dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang mengalir saat itu. Hanya tatapan yang penuh pertanyaan dan sakit hati yang dalam. Malam itu, Gita menyadari bahwa kebohongan telah menjadi bagian dari rumah tangganya. Bukan hanya kebohongan kecil tentang pulang larut atau rapat mendadak, tapi kebohongan hati, perhatian, kasih sayang, dan kesetiaan yang kini dialihkan kepada orang lain. Ia kembali ke dapur, menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Sendok dan piring menjadi saksi sunyi dari rasa sakit yang tak pernah diungkap. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertanda, tapi awal dari perjalanan yang akan menguji kesabaran dan ketabahannya. Di sudut hati, Gita menanam tekad. Ia tidak akan membiarkan rumah tangganya hancur tanpa menghadapi kenyataan. Ia akan mencari jawaban, perlahan, dengan kepala tegak, meski hatinya terluka lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan kata-kata. Kebohongan mulai tercium. Dan Gita tahu, kebenaran yang akan ia hadapi kelak akan mengubah segalanya.
Hari itu datang seperti pukulan yang tak terduga bagi Gita. Ia sudah merasakan kebohongan yang menumpuk selama beberapa minggu, tapi kini semuanya terungkap jelas, tanpa ada ruang untuk penyangkalan. Malam itu, Gita pulang lebih cepat dari biasanya, ingin mengejutkan Jaka dengan masakan kesukaannya. Namun begitu membuka pintu rumah, ia merasakan atmosfer berbeda. Hati kecilnya berdebar. Sesuatu memberitahu bahwa malam ini bukan seperti malam-malam biasa. Di ruang tamu, ia melihat mereka, Jaka dan Dini, duduk berdekatan di sofa. Tubuh mereka terlalu dekat, tangan mereka menyentuh sedikit lebih lama dari yang wajar. Tawa mereka pecah, riuh, seolah dunia di luar rumah tidak ada. Gita berdiri di pintu, tubuhnya kaku. Matanya menatap tanpa berkedip. Jaka tersadar, wajahnya pucat, tangan terangkat seolah ingin menghentikan sesuatu, tapi terlambat. Dini menoleh dengan senyum manisnya, masih tetap tenang, seolah mengatakan, ini sudah terlambat. Gita. Suara Jaka tergagap, terbata-bata, tidak tahu harus mulai dari mana. Gita menelan rasa sakitnya, menahan air mata yang sudah menggenang di ujung mata. Ia merasa seperti dunia runtuh. Tapi ia masih berdiri tegak. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan yang memelas. Hanya diam, tajam, menusuk, membuat setiap kata yang diucapkan Jaka terasa sia-sia. Dini akhirnya berkata, dengan nada lembut tapi menusuk. Kamu pulang lebih cepat, ya, Gita. Ada nada sindiran yang jelas di suara itu, seolah menekankan bahwa Gita tidak lagi punya tempat di sini. Jaka menunduk, tidak mampu menatap mata Gita. Gita menarik napas panjang, suaranya dingin. Jadi ini yang selama ini aku rasakan, semuanya nyata. Ia menatap Jaka, matanya penuh kecewa dan sakit hati. Setiap kebohongan, setiap malam pulang terlambat, setiap pesan yang disembunyikan, kini jelas, tidak ada lagi alasan untuk menutupi. Pengkhianatan itu nyata. Tak bisa dibantah. Tak bisa dibenarkan. Bu Reni, yang mendengar keributan dari ruang tamu, muncul dari kamar. Tatapannya menusuk lebih tajam daripada pedang. Tanpa basa-basi, ia berkata, kamu itu memang sudah tua, Gita. Sudah nggak menarik lagi. Aku bilang sama Jaka, dia butuh yang lebih muda dan cantik. Lihat Dini, kan? Kata-kata itu seperti bom yang meledak di hati Gita. Ia merasakan dingin menyebar dari kepala sampai kaki. Tapi ia tetap menahan diri. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya tatapan yang memotong seperti pisau, membuat Jaka dan Bu Reni terpaku. Gita melangkah perlahan ke ruang tamu, menatap kedua orang yang selama ini ia percayai, dan kini mengkhianatinya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Diamnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jaka ingin minta maaf, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Dini mencoba tersenyum manis, tapi itu semakin membuat suasana tegang. Gita menoleh sebentar ke dapur, kemudian menatap kembali. Saya pergi, dan kalian akan menyesal. Langkahnya tegas, mantap. Setiap tapak kaki adalah penegasan bahwa Gita tidak akan diam lagi untuk dikhianati. Ia meninggalkan rumah itu, membawa hati yang hancur, tapi juga membawa tekad yang membara. Di luar, udara malam menyambutnya. Gita menghela napas panjang, merasakan dinginnya kota, tapi di dalam dadanya, ada api yang mulai menyala. Api itu bukan untuk membalas dendam dengan cara yang murahan, tapi untuk mengembalikan harga dirinya dan menunjukkan pada mereka, terutama Jaka dan Dini, bahwa kesetiaan yang diinjak-injak tidak akan dibiarkan begitu saja. Malam itu, pengkhianatan yang tak bisa ditutupi lagi membuka babak baru dalam hidup Gita. Rumah tangga yang dulu ia jaga penuh kasih sayang kini runtuh. Tapi justru dari kehancuran itulah tekadnya tumbuh. Lebih kuat, lebih dalam, dan lebih membara dari sebelumnya. Gita melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan rasa bersalah yang belum muncul sepenuhnya. Ia belum tahu bagaimana caranya membalas, tapi satu hal pasti, suatu hari, mereka akan merasakan penderitaan yang setimpal dengan pengkhianatan yang mereka lakukan padanya. Pagi itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi Gita berubah menjadi medan pertempuran. Suara langkah kaki Jaka terdengar berat di lorong, menghentak lantai kayu, ketika ia memasuki ruang tamu. Tatapannya tajam. Wajahnya memerah bukan karena marah pada dirinya sendiri, tapi karena ego yang terluka. Gita duduk di sofa, tenang tapi waspada.
Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah merasakan pengkhianatan itu. Ia sudah melihat Dini, senyum manisnya, keakraban yang melampaui batas. Dan kini, Jaka siap meledakkan kata-kata yang selama ini ia pendam. Kamu ini, bentak Jaka keras, suaranya menggema di seluruh ruang tamu. Kamu sudah tua. Sudah nggak menarik lagi. Aku butuh yang lebih cantik, lebih muda. Gita menelan rasa sakitnya, tapi tidak bergerak. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada teriakan balasan. Hanya tatapan yang tajam, seolah menancap ke dada Jaka. Dini, yang berdiri di samping Jaka, tersenyum sinis. Ia menikmati momen ini, menikmati bagaimana Gita, yang selama ini dianggap lemah, kini berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Bu Reni, seperti biasa, menambahkan bensin ke api. Lihat, kan? Aku selalu bilang sama Jaka. Kamu nggak cukup lagi, Gita. Sudahlah, terima kenyataan. Gita menunduk sebentar, mengambil napas dalam. Ia tahu bentakan ini bukan hanya tentang kata-kata kasar. Ini tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang cinta yang dikhianati, dan tentang kesetiaan yang dianggap remeh. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia tidak lari. Ia berdiri, perlahan, menatap semua yang ada di hadapannya. Suaranya dingin, tegas, dan penuh keteguhan. Kalau itu yang kalian pikirkan, aku pergi. Aku pergi dari hidup kalian. Aku pergi karena aku tidak akan menjadi korban dari kebodohan dan keserakahan kalian. Dan percayalah, suatu hari kalian akan menyesal. Kata-kata Gita seperti palu yang menghantam kesombongan mereka. Jaka terdiam, terkejut karena untuk pertama kalinya Gita membalas dengan kekuatan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dini tersenyum, tapi kini senyum itu mulai retak, karena ia merasakan keteguhan yang berbeda. Bu Reni juga terpaku, matanya menyipit, tak lagi bisa merendahkan Gita dengan mudah. Gita melangkah keluar, setiap tapak kakinya meninggalkan gema di rumah yang kini terasa hampa. Ia tidak menoleh lagi. Setiap kata yang diucapkannya adalah sumpah yang tertanam dalam hatinya. Mereka akan merasakan akibat dari pengkhianatan dan hinaan ini. Begitu pintu menutup, keheningan menyelimuti rumah itu. Jaka berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Menyadari bahwa kata-kata yang ia lontarkan untuk merendahkan Gita justru menjadi bukti kekalahan dirinya sendiri. Bu Reni dan Dini saling berpandangan, menyadari bahwa wanita yang mereka anggap lemah kini telah menjadi kekuatan yang tak terduga. Di luar, Gita menatap langit pagi. Hatinya masih perih, tapi ada api yang mulai menyala. Api yang akan membimbingnya untuk bangkit, untuk membalas, dan untuk memastikan bahwa mereka semua merasakan penderitaan yang setimpal dengan pengkhianatan dan hinaan yang mereka lemparkan padanya. Momen itu menjadi titik balik. Rumah tangga yang retak kini benar-benar hancur. Dan Gita, dengan ketenangan yang luar biasa, melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan, dan di mana pengkhianatan mereka akan dibalas dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, rumah terasa hampa lebih dari biasanya. Gita sudah menyiapkan segalanya dalam hati. Hari ini ia akan pergi, meninggalkan semua yang pernah ia bangun dengan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Tapi kini kenangan itu menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Ia berjalan perlahan, menyapu pandangannya ke seluruh ruang tamu. Sofa yang dulu ditempati bersama Jaka, meja makan yang setiap malam menjadi saksi diam kesetiaan Gita, bahkan foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, semuanya kini terasa asing, seperti milik orang lain. Gita menata tasnya. Di dalamnya, hanya ada beberapa pakaian, dokumen penting, dan satu bundel surat yang belum pernah ia kirim ke Jaka. Surat itu berisi perasaan yang tak terucap, pengorbanan yang tak pernah dihargai, dan pengingat bahwa cinta tanpa penghargaan akan selalu menyakitkan. Ia menatap cermin di lorong. Wajahnya pucat. Matanya merah karena menangis diam-diam beberapa malam terakhir. Tapi di sana juga ada keteguhan yang baru lahir. Gita menarik napas panjang, menatap bayangannya sendiri, dan berkata pelan. Aku pergi bukan karena lemah, tapi karena aku harus kuat. Aku pergi agar mereka tahu, wanita yang disakiti dan dikhianati bisa bangkit dengan cara yang tak terduga. Langkahnya menuju pintu terasa lambat, tapi setiap langkah adalah simbol keberanian. Ia membuka kunci pintu, menatap halaman rumah satu kali terakhir,
dan keluar. Angin pagi menyambutnya, seakan memberikan kekuatan yang selama ini ia rindukan. Di mobil, Gita duduk diam, menatap kota yang mulai sibuk dengan kehidupan orang lain. Hatinya perih, tapi tidak hancur. Ia tahu bahwa pergi bukan akhir dari cerita, tapi awal dari bab baru. Bab di mana ia akan menata hidupnya sendiri, membangun kekuatan dari luka, dan merencanakan bagaimana mereka yang telah menghancurkannya kelak akan merasakan akibatnya. Sementara itu, di rumah, Jaka hanya berdiri terpaku. Pintu yang baru saja ditutup terasa seperti penjara bagi dirinya sendiri. Ia baru menyadari satu hal. Wanita yang selama ini ia anggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bu Reni menatap kosong, tidak mampu berkata apa-apa. Dini pun tersentak, merasakan kesunyian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada yang tahu kemana Gita pergi, dan itu membuat mereka semua panik. Bahkan untuk pertama kalinya, Gita pergi sebagai seorang istri yang terluka, tapi juga sebagai perempuan yang bangkit. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Dan di dalam hati, ada janji yang tidak akan pernah dilupakan. Suatu hari, mereka akan menyesal karena telah meremehkannya, karena telah menghancurkan cinta yang tulus, dan karena telah mengira ia lemah. Di jalanan kota, Gita memandang ke depan. Langit pagi cerah, tapi hatinya lebih terang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang yang telah mengkhianatinya. Ia mencari kehidupan baru, kekuatan baru, dan kemenangan yang akan datang bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Perginya Gita bukan sekadar meninggalkan rumah. Perginya adalah simbol kekuatan, keberanian, dan awal dari pengembalian harga diri yang tak akan bisa diambil siapapun. Beberapa minggu setelah pergi, Gita menemukan dirinya berada di sebuah apartemen kecil di pusat kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Di sini, tidak ada sorot mata yang menilai, tidak ada bisikan merendahkan, dan tidak ada pengkhianatan yang mengintai. Hanya ruang yang sunyi, yang memberinya kesempatan untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk merencanakan langkah berikutnya. Hari-hari awal terasa berat. Kesedihan menyelimuti hatinya. Tapi Gita tidak membiarkan dirinya tenggelam. Setiap pagi, ia bangun, menatap langit dari jendela apartemen, dan mengingat semua yang terjadi. Pengkhianatan Jaka, hinaan Bu Reni, dan tipu daya Dini, semua itu bukan untuk menghancurkannya selamanya, tapi untuk mengajarkannya satu hal, bahwa ia lebih kuat daripada yang mereka kira. Gita mulai menulis rencana. Tidak terburu-buru, tapi sistematis. Ia menulis tentang impiannya, tentang kekayaan, tentang kebebasan finansial, dan tentang bagaimana ia bisa kembali ke dunia dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Setiap malam, ia duduk di meja kecilnya, menatap laptop, membaca buku, dan meneliti peluang. Dunia luar begitu luas, penuh kesempatan, dan ia tidak lagi takut. Kesunyian yang awalnya terasa menakutkan kini menjadi teman setia, memberi ruang bagi pikirannya untuk berkembang. Ia juga mulai memperhatikan penampilannya. Tidak untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Gita membeli pakaian sederhana tapi elegan, merawat rambut dan kulitnya, dan mulai rutin berolahraga. Ia ingin bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang berdaya, cerdas, dan percaya diri. Di luar apartemen, dunia terus berjalan. Jaka dan Dini masih menikmati kesenangan sementara, tidak menyadari bahwa kekuatan Gita perlahan tapi pasti tumbuh. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah pondasi bagi kebangkitan besar yang akan datang. Gita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dengan teriakan atau konfrontasi langsung. Kadang, kekuatan hadir dalam kesunyian, dalam pengamatan yang cermat, dalam perencanaan yang matang, dan dalam kesabaran yang tak tergoyahkan. Malam itu, ketika lampu apartemen menyala lembut, Gita menatap kota yang gemerlap. Di balik keheningan, hatinya berdebar penuh tekad. Ia tahu bahwa suatu hari, semua pengkhianatan yang pernah ia alami akan dibayar dengan rasa sakit yang sepadan. Dan ia akan berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang terluka, tapi sebagai wanita yang menang, dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Kebangkitan Gita dalam kesunyian bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru yang penuh strategi, kekuatan, dan perhitungan. Dan dalam kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta yang hilang, kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak Gita pergi.
Dari apartemen kecilnya, ia memantau dunia luar dengan teliti. Ia menyadari satu hal yang jelas. Jaka dan Dini sama-sama diperbudak oleh keserakahan mereka sendiri, dan itu akan menjadi titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Di sisi lain kota, Jaka masih menikmati kesenangan duniawi yang ia pikir bisa menggantikan cinta Gita. Dini selalu di sisinya, selalu tersenyum manis, selalu tampil sempurna. Namun di balik senyum itu, Gita tahu ada topeng yang menutupi kepentingan Dini yang sebenarnya. Dini bukan sekadar perempuan yang jatuh cinta pada Jaka. Ia mengejar status, uang, dan kekuasaan yang selama ini dimiliki Gita, tanpa menyadari bahwa ia menjadi alat bagi ambisi Jaka yang tak pernah puas. Jaka semakin lengket dengan Dini, tidak lagi menyadari bahwa semua yang ia lakukan mulai menimbulkan kecurigaan di lingkungan kerjanya. Rekan-rekan mulai mengamati, membicarakan kebiasaan mereka, dan secara perlahan dunia mereka yang sempurna mulai retak. Namun Jaka terlalu terlena untuk menyadari. Gita, dari kejauhan, tersenyum tipis. Ia mengamati setiap pergerakan mereka. Baginya, keserakahan Jaka adalah bahan bakar untuk rencana yang lebih besar, dan topeng Dini adalah kelemahan yang bisa dibuka kapan saja. Gita tahu, perempuan muda itu sangat bergantung pada pengakuan dan kedekatan dengan Jaka, sementara Jaka selalu haus akan hal baru. Keduanya mudah dimanipulasi jika pendekatannya tepat. Gita mulai menyusun strategi. Ia memikirkan bagaimana menanam benih keraguan di antara mereka. Sedikit gosip, sedikit fakta yang tersamar, dan sedikit perhatian dari orang yang tepat bisa membuat Jaka dan Dini mulai saling curiga. Ia menulis catatan, membuat sketsa, dan menyusun langkah-langkah kecil yang akan mengubah permainan tanpa mereka sadari. Di tengah kesunyian apartemennya, Gita merasakan rasa puas yang aneh. Bukan karena dendam semata, tapi karena ia memahami satu prinsip. Keserakahan dan kepalsuan selalu menimbulkan kehancuran sendiri jika diarahkan dengan tepat. Dini, dengan senyum manisnya, tidak menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan hanya membuat dirinya lebih mudah dikendalikan. Topengnya terlihat sempurna, tapi di balik itu, ada celah yang siap dimanfaatkan. Sementara itu, Jaka semakin terbiasa dengan kenyamanan palsu itu. Ia lupa bahwa seorang istri yang ia hianati sedang mengamati setiap gerak-geriknya, sedang merencanakan hari ketika keserakahan dan ketidaksetiaannya akan menjadi jerat yang menjeratnya sendiri. Gita menutup catatan terakhirnya malam itu, menatap jendela apartemen. Kota gemerlap di bawahnya seperti panggung sandiwara yang siap ia kendalikan. Ia tidak terburu-buru. Semua harus rapi, semua harus tepat, semua harus elegan. Ia tahu, keserakahan Jaka dan topeng Dini adalah senjata yang bisa mengubah mereka menjadi pion dalam permainan yang ia kendalikan. Dan dari dalam kesunyian, Gita tersenyum. Ini baru permulaan. Beberapa minggu setelah Gita mulai merancang strategi dari apartemennya, dunia Jaka dan Dini mulai menunjukkan tanda-tanda retakan yang pertama kali tidak mereka sadari. Gita tidak datang dengan teriakan atau konfrontasi. Ia menggunakan ketenangan, perhitungan, dan pemahaman mendalam tentang karakter mereka untuk memulai kebangkitan yang tak terlihat. Hari itu, di kantor, suasana terasa sedikit berbeda. Dini, yang biasanya percaya diri, terlihat gelisah. Teleponnya bergetar beberapa kali, pesan masuk yang tidak terbaca membuatnya cemas. Ia mencoba menutupi rasa paniknya dengan senyum manis, tapi teman-teman kerjanya mulai melihatnya berbeda. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Jaka pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia yang selalu percaya diri, merasa gelisah saat memikirkan Gita. Bahkan di tengah kemewahan dan perhatian Dini, ada rasa hampa yang mulai menekan dadanya. Ia merasa, tanpa sadar, bahwa kesenangan yang ia nikmati adalah semu. Dan di tempat itu, jauh dari Gita, kenyataan mulai menabraknya perlahan. Gita, dari apartemennya, mengamati semua ini dengan cermat. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa kesalahan yang dilakukan Jaka dan Dini sendiri adalah jebakan yang sempurna. Ia mulai menanam benih keraguan kecil. Sebuah rumor samar di kantor tentang kesetiaan, sebuah pesan yang sengaja terlihat terbuka, sebuah perhatian yang tidak sengaja diketahui orang lain. Tanpa mereka sadari, Jaka mulai meragukan Dini, dan Dini mulai meragukan kesetiaan Jaka. Ketidakpercayaan yang ditanam perlahan menjadi ketegangan yang nyata. Mereka mulai berbisik di balik pintu, saling mencurigai, dan semakin sering melakukan kesalahan karena tekanan yang tak terlihat. Gita tersenyum tipis. Ia tahu, ini baru permulaan.
Takdir yang selama ini tampak berpihak pada Jaka dan Dini kini mulai berbalik, tidak secara terang-terangan, tapi melalui konsekuensi dari keserakahan dan kepalsuan mereka sendiri. Sore itu, ketika Gita menatap kota dari jendela apartemen, ia merasakan sesuatu yang menguatkan hatinya. Kekuatan bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang menjadi lebih pintar, lebih sabar, dan lebih tak terduga daripada mereka yang mengkhianatinya. Ia menulis di buku catatannya. Segala sesuatu yang mereka bangun di atas kepalsuan dan keserakahan akan runtuh, dan aku hanya tinggal menunggu saatnya. Takdir mulai berbalik, dan ini baru awal. Di sisi lain, Jaka dan Dini masih tenggelam dalam ilusi mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa langkah-langkah kecil mereka, yang dulu tampak aman dan tanpa risiko, perlahan menjadi perangkap. Dunia yang selama ini mereka anggap milik mereka kini mulai bergeser, dan perlahan mereka mulai kehilangan kendali. Takdir, yang selama ini berpihak pada pengkhianatan, kini mulai menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Dan Gita, dalam kesunyian apartemennya, siap menuntun takdir itu sepenuhnya ke arah yang ia inginkan. Arah yang akan membuat Jaka, Dini, dan bahkan Bu Reni merasakan akibat dari kesalahan mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan Gita telah berubah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Dari seorang istri yang terluka dan dipermainkan, ia kini menjadi perempuan yang penuh percaya diri, elegan, dan memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Wajahnya segar, rambutnya tertata rapi, pakaian yang ia kenakan sederhana tapi berkelas, dan senyum tipisnya menyiratkan tekad yang membara. Ia kembali ke lingkungan lama bukan sebagai korban, tapi sebagai kekuatan yang baru lahir. Gita muncul di sebuah acara amal di pusat kota, tempat Jaka, Dini, dan Bu Reni juga hadir. Mereka tidak mengenalinya dari jauh. Penampilan Gita begitu berbeda, seperti wanita yang baru saja keluar dari dunia kesedihan menuju dunia kekuatan dan kemewahan. Dini, yang biasa merasa superior, pertama kali melihat Gita dan tertegun. Senyum manisnya berubah menjadi kebingungan. Ia berbisik pada Jaka, yang juga terdiam ketika mata mereka bertemu dengan mata Gita. Jaka mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu yang berbeda dari Gita, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gita melangkah perlahan, tatapannya tajam, namun tenang. Ia menyapa beberapa tamu dengan sopan, namun ada aura yang membuat setiap orang menundukkan kepala sedikit lebih hormat daripada biasanya. Ia bukan lagi wanita yang mereka kenal. Gita kini adalah simbol dari keteguhan, kesabaran, dan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Ketika akhirnya mereka bertiga, Jaka, Dini, dan Bu Reni, menyadari siapa yang berada di hadapan mereka, suasana berubah total. Jaka berusaha tersenyum, tapi senyumnya kaku, tidak alami. Dini mencoba tetap tenang, tapi ada nada takut yang tak bisa ia sembunyikan. Bu Reni bahkan terdiam, wajahnya pucat. Gita menghampiri mereka dengan langkah mantap. Tidak ada nada marah di suaranya, tidak ada teriakan, hanya suara yang tenang namun memikat. Selamat malam, lama tak bertemu. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam seperti pedang. Mereka semua merasa seolah ada jarak yang tak terlihat. Sebuah jurang yang memisahkan Gita dari dunia lama mereka. Dalam tatapannya, mereka membaca pesan yang jelas. Gita telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan, bukan lagi istri yang mudah dihina, dan bukan lagi orang yang bisa mereka remehkan. Acara itu menjadi saksi kembalinya Gita dengan wajah baru, bukan sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai kekuatan yang siap menuntut keadilan atas semua yang telah terjadi. Dan di dalam hati Gita, ada kepuasan yang manis, bahwa kekuatan yang ia bangun dalam kesunyian kini terlihat jelas, dan orang-orang yang pernah menghina dan mengkhianatinya kini mulai merasakan bayangan dari pengaruh dan dominasi yang akan datang. Gita tersenyum tipis, menatap mereka satu persatu, dan di balik senyum itu ada pesan yang tak perlu diucapkan. Suatu hari, kalian akan menyesal. Langkahnya mantap, pandangannya teguh, dan aura yang dipancarkan membuat semua orang di sekitarnya sadar, Gita telah kembali. Bukan sebagai istri yang patah, tapi sebagai wanita yang tak bisa diganggu, yang kini memegang kendali atas hidupnya sendiri. Setelah kemunculannya yang mengejutkan di acara amal, Gita mulai mengeksekusi rencana yang sudah ia susun dengan matang. Kali ini, bukan dengan teriakan atau konfrontasi kasar, tetapi dengan balasan yang elegan, cerdik, dan bermartabat, cara yang membuat Jaka, Dini,
Dan Bu Reni merasakan dampaknya tanpa Gita harus menodai dirinya sendiri. Langkah pertama Gita adalah menunjukkan bahwa ia mandiri secara finansial. Dari apartemen kecil, ia berhasil mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang perlahan menjadi signifikan. Investasi, kemitraan, dan peluang yang ia cermati dari jauh selama beberapa bulan terakhir. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di lingkungan bisnis kota sebagai perempuan yang cerdas, mandiri, dan berpengaruh. Di sisi lain, Jaka masih sibuk dengan keserakahan dan hubungan dengan Dini. Mereka tidak menyadari bahwa dunia mereka mulai berubah. Klien-klien penting Jaka mulai menerima undangan dari Gita, menanyakan nasihatnya, bahkan menawarinya kesempatan yang sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh Jaka. Setiap langkah Gita, tanpa harus terlihat agresif, perlahan merusak reputasi Jaka di mata orang-orang yang ia anggap penting. Dini mulai panik. Topengnya yang selalu sempurna mulai retak karena tekanan sosial dan profesional yang tiba-tiba menghampiri. Ia mencoba mempertahankan pesona dan keakraban dengan Jaka. Tapi semakin ia berusaha, semakin terlihat jelas bahwa Gita kini lebih dihormati dan berpengaruh daripada yang pernah ia bayangkan. Bu Reni, yang selama ini selalu menekankan bahwa Gita sudah tua dan tak menarik, kini mulai merasakan kekuatan perempuan yang dulu ia hina. Setiap kali ia mencoba memengaruhi orang lain untuk merendahkan Gita, orang-orang yang ia ajak bicara justru menunjukkan kekaguman terhadap pencapaian Gita. Rasa superiornya mulai goyah, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa penghinaan yang ia lemparkan tidak lagi berdaya. Gita, dengan langkah-langkah yang tenang tapi penuh perhitungan, mulai membuat Jaka dan Dini merasakan ketidaknyamanan yang halus tapi terus-menerus. Dalam pertemuan sosial, dalam jaringan bisnis, dan bahkan di lingkaran pertemanan mereka, Gita menunjukkan bahwa ia tidak lagi tergantung pada Jaka, dan bahkan bisa melampaui hidup yang dulu mereka bagi bersama. Setiap aksi Gita dilakukan dengan martabat. Ia tidak mempermalukan mereka di depan umum. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Justru sebaliknya, setiap langkahnya terlihat elegan, profesional, dan penuh kelas. Sebuah bentuk balasan yang membuat efeknya jauh lebih menyakitkan bagi Jaka dan Dini daripada bentakan atau teriakan. Pada suatu malam, Gita menatap kota dari jendela apartemennya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tahu, balasan yang paling menghancurkan bukanlah kemarahan, tapi ketenangan dan keberhasilan yang tak bisa mereka sentuh. Dan malam itu, ia menulis catatan terakhir dalam agenda pribadinya. Mereka pernah menghina dan mengkhianatiku. Sekarang, aku berdiri tegak, dengan martabat, dan dunia melihatku lebih tinggi daripada mereka. Ini baru permulaan. Di luar sana, Jaka mulai merasakan tekanan, Dini mulai gelisah, dan Bu Reni mulai kehilangan kendali. Semua efek dari balasan Gita yang bermartabat perlahan tapi pasti mulai terlihat. Tanpa harus menodai dirinya sendiri, Gita telah menempatkan mereka di posisi yang dulu mereka tempatkan dirinya. Terkejut, cemas, dan mulai menyesal. Balasan yang bermartabat telah dimulai. Dan Gita tahu, puncaknya akan datang dengan sempurna, tepat saat mereka tidak lagi bisa menghindar. Beberapa bulan setelah kemunculannya kembali dengan wajah baru, Gita telah mencapai puncak kekuatannya, bukan dengan kebencian, tapi dengan strategi, kesabaran, dan keberanian. Wanita yang dulu terluka kini berdiri tegak, penuh martabat, dan memancarkan aura yang tak bisa diganggu oleh siapapun, termasuk Jaka, Dini, dan Bu Reni. Di sebuah pertemuan bisnis besar, Gita hadir sebagai tamu kehormatan. Semua orang melihatnya, termasuk Jaka dan Dini, yang mencoba tetap tenang tapi tak mampu menyembunyikan rasa cemas dan kekagetan. Setiap langkah Gita mantap, setiap senyum tipisnya membawa pesan jelas, aku telah bangkit, dan aku tak lagi tergantung padamu. Jaka, yang dulu sombong dan menganggap Gita lemah, kini mulai kehilangan klien-klien penting yang berpindah pada Gita. Dini, yang menutupi ambisinya di balik pesona, mulai terlihat kikuk saat menyadari bahwa pengaruh dan perhatian yang ia pikir pasti untuknya, kini tidak bisa lagi ia kendalikan. Bu Reni, yang selama ini merendahkan Gita, hanya bisa menatap dari jauh. Wajahnya pucat dan bangga yang dulu menutupi rasa takut kini tergantikan oleh penyesalan. Gita tersenyum, tapi bukan senyum dendam. Senyumnya adalah simbol kemenangan seorang perempuan yang tidak lagi menjadi korban. Ia tahu, mereka merasakan akibat dari kesalahan mereka, tanpa ia harus menjerit, menangis, atau membalas hinaan dengan hinaan. Semua terjadi secara alami. Karma dari pengkhianatan, keserakahan,
dan kepalsuan yang mereka lakukan sendiri. Saat acara berlangsung, seorang rekan bisnis memperkenalkan Gita sebagai pemimpin visioner dan inspirasi bagi banyak perempuan di kota. Tepuk tangan menggema. Di sudut matanya, Gita melihat Jaka dan Dini yang hanya bisa menunduk, merasakan kekalahan yang pahit. Bu Reni pun menyadari bahwa anak didiknya, yang dulu dipuji karena cantik dan muda, hanyalah bayangan dari kekuatan sejati Gita. Gita melangkah keluar dari panggung dengan kepala tegak. Ia berhenti sebentar di balkon gedung, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Udara malam menyegarkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari semua luka, hinaan, dan pengkhianatan yang pernah menimpanya. Di hatinya, Gita menyimpan rasa damai yang dalam. Aku pernah terluka, tapi aku bertahan. Aku pernah dihinakan, tapi aku bangkit. Mereka akan merasakan penyesalan, tapi aku tidak lagi memerlukan balas dendam secara langsung. Kemenangan ini adalah milikku, dan aku yang memegang kendali hidupku. Di dunia yang kini menyaksikan kebangkitan Gita, Jaka hanya bisa menatap, menyesali pilihan yang pernah ia buat. Dini mulai menyadari bahwa topeng kecantikannya tidak bisa menutupi kekosongan hatinya, dan Bu Reni akhirnya memahami bahwa menghina dan meremehkan tidak akan pernah membawa kemenangan. Gita berjalan meninggalkan gedung, langkahnya mantap, aura elegan terpancar dari setiap gerakan. Ia bukan lagi wanita yang terluka, bukan lagi istri yang dikhianati, dan bukan lagi korban dari keserakahan orang lain. Ia adalah wanita yang bangkit dari penderitaan, menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan martabat yang tak tergoyahkan. Dan disinilah cerita berakhir. Seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta dan pengkhianatan, kini menjadi ratu dalam kehidupannya sendiri, bebas dari belenggu masa lalu, dan tak lagi dapat diganggu oleh siapapun. Gita menang. Bukan dengan dendam, tapi dengan kehidupan yang ia bangun sendiri. Lebih kuat, lebih bermartabat, dan tak tergoyahkan.